Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan agar kita tetap terjaga dari segala macam bahaya penyakit. Pada hari ini fokus kita adalah membicarakan tentang bagaimana sintesis protein terjadi. Sebagaimana kita tahu bahwa proses sintesis protein meliputi dua tahap, yaitu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pengkopian kode-kode genetik yang terdapat pada DNA menjadi RNA messenger atau mRNA. Proses translasi adalah proses penterjemahan kode-kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi protein atau polipeptida. Terdapat 3 macam tipe RNA yang terlibat di dalam proses sintesis protein. Yang pertama adalah mRNA, kemudian tRNA atau RNA transfer, dan rRNA atau ribosomal RNA. Baiklah, akan kita fokuskan pembicaraan kita pada hari ini pada tahap pertama proses sintesis protein, yaitu proses transkripsi. Sebagaimana kita tahu bahwa proses transkripsi adalah proses pengkopian kode-kode genetik dari DNA menjadi mRNA. Maka perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar DNA double helix. Gen yang terdapat pada DNA disebut dengan unit transkripsi. Nah, gen adalah sepotong DNA yang dapat ditranslasikan menjadi protein. Tampak pada gambar, gen adalah unit transkripsi, yaitu sepotong DNA yang akan ditranskripsikan ke dalam RNA. Ada beberapa perbedaan unit transkripsi pada organisme prokariot dan organisme eukariotik. Pada organisme prokariotik, unit transkripsi dapat terdiri dari beberapa gen. Akan tetapi pada organisme eukariotik, unit transkripsi hanya terdiri dari 1 gen. Proses transkripsi dimulai dengan terbukanya DNA double strand menjadi DNA single strand yang dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. RNA polimerase akan memulai dan mengkatalisis proses pembentukan mRNA. Yang penting untuk diperhatikan di sini bahwa baik pada organisme prokariotik maupun organisme eukariotik, proses pemanjangan dan pembentukan RNA maupun replikasi DNA selalu dari ujung 5 menuju ke ujung 3. Pada akhir proses transkripsi, pada organisme prokariotik, mRNA yang terbentuk siap untuk ditranslasikan menjadi protein. Sedangkan pada organisme eukariotik, mRNA yang dibentuk harus diproses terlebih dahulu sebelum ditranslasikan di sitoplasma bersama ribosom. Proses ini disebut dengan splicing. mRNA hasil proses transkripsi pada organisme eukariotik itu masih mengandung bagian-bagian yang tidak dapat diterjemahkan, sehingga harus dibuang lebih dahulu. Oke. Pada RNA yang baru dibentuk ini ternyata masih mengandung bagian-bagian atau segmen-segmen yang tidak bisa diterjemahkan. Maka segmen yang tidak bisa diterjemahkan itu disebut dengan intron. Intron itu apa? Potongan DNA atau RNA
yang tidak mengandung informasi untuk sintesis protein, sehingga dia harus dibuang. Sedangkan ekson adalah potongan dari DNA atau RNA yang mengandung informasi untuk sintesis protein. Nah, proses splicing itu proses apa? Proses untuk menghilangkan intron, di mana di sini nanti intron dibuang, ya, intron dibuang, lalu ekson-eksonnya disambung dijadikan satu, ya. The process of removing the intron and sticking the exon back together itu berarti dilekatkan, ekson-eksonnya digabungkan. RNA ini merupakan materi yang sangat sensitif dan gampang dihancurkan oleh siapa? Oleh enzim yang dimiliki oleh tubuh. Nah, untuk itu sebelum dia keluar di sitoplasma, maka dia harus diberi penanda. Penanda ini fungsinya adalah untuk melindungi RNA ini dari proses dari serangan enzim endonuklease dan eksonuklease yang ada di sitoplasma. Jadi kalau misalnya RNA ini langsung keluar ke sitoplasma, dia tidak akan dikenali, ya. Di dalam sitoplasma itu ada enzim yang namanya eksonuklease dan endonuklease yang tugasnya adalah mencari DNA atau RNA asing. Karena apa? Karena sel itu sangat rentan untuk dimasuki oleh DNA atau RNA-nya virus. Jadi tugas endonuklease, eksonuklease adalah patroli mencari RNA asing. Nah, kalau tidak diberi tanda, maka RNA ini akan dikira RNA asing dan dia akan dihancurkan. Oleh karena itu sebelum dia keluar dari inti menuju ke sitoplasma, dia diberi tanda. Tandanya itu apa? Berupa topi yang disebut dengan 5 GTP cap, ya, 5 GTP cap ini, dan polietil. Polietil ini adalah ekor AAA yang panjang. Nah, ini kalau sudah pakai topi, pakai ekor, dia keluar ke sitoplasma, maka dia tidak akan dihancurkan karena dia dikenali sebagai milik sel itu sendiri. Setelah proses splicing selesai dan kemudian mRNA yang baru sudah diberi penanda, maka mRNA akan aman untuk keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma dan siap untuk ditranslasikan bersama-sama dengan ribosom. Demikian anak-anak, selamat belajar.